warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahsan dari kelas 10 MIPA 1. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi sesuai dengan judul, yaitu perilaku jujur. Bidang materi yang akan saya bahas antara lain pengertian jujur, dalil tentang perintah jujur, kemudian macam-macam perilaku jujur, cara membiasakan bersikap jujur, ada juga berbohong yang diperbolehkan sesuai isi hadis, dan yang terakhir adalah sikap yang mencerminkan perilaku jujur sebagai pelajar. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja saya bahas ke materi yang pertama. Yang pertama, perilaku jujur. Jujur itu berasal dari kata asyidku atau syidik, yang artinya nyata, benar, berkata benar. Menurut KBBI, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang. Jujur adalah menyampaikan sesuatu apa adanya, tidak melebih dan tidak mengurangi, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kebalikan dari jujur adalah dusta atau al-kidzu, yang merupakan dosa besar sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nabtahil fa naj'ala ta'natallahi 'alal kadhibin. Yang artinya, kemudian marilah kita bermuhabalah agar laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang berdusta. Quran surat Al-Imran ayat 61. Kejujuran adalah ketenangan hati dan merupakan satu pondasi yang mendasari iman seseorang. Sesungguhnya, iman itu adalah membenarkan dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak jujur akan menghilangkan kepribadian mukmin dan melenyapkan akhlaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan awal mula segala kebaikan yang akan mengarah pemiliknya kepada surga. Allah telah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar selalu bersikap jujur sesuai Quran surat At-Taubah ayat 119. Materi kedua yaitu dalil perintah jujur. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran, yaitu firman Allah tentang perintah menyampaikan amanat kepada yang berhak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Ada lagi firman Allah tentang perintah menjadi orang yang benar atau jujur yang tercantum pada Quran surat At-Taubah At-Taubah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Isi kandungan dari Quran surat tersebut antara lain, yang pertama, perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Yang ketiga, perintah untuk selalu berkata jujur. Dan yang keempat, perintah untuk selalu berteman dengan orang-orang yang jujur. Yang kedua, dalil dari hadis atau sunnah yang menjelaskan tentang perilaku jujur, yang artinya kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta,
karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 4721. Allah menyanjung orang-orang yang bersifat jujur dan menyajikannya balasan surga, yang artinya dari Abdul radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Sesungguhnya seseorang yang selalu berdosa sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, cukup panjang ya penjelasan materi yang tadi. Baiklah, langsung saja saya teruskan ke macam-macam perilaku jujur. Yang pertama, jujur dalam ucapan atau perkataan, atau bahasa Arabnya asidku al-lisan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah SAW memperjelas dari dalam sabdanya. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, Aku hafal satu hadis dari Rasulullah SAW. Aku tinggalkan sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran menjadikan kamu tenang dan kebohongan menjadikan kamu ragu-ragu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdosa apabila ucapan seseorang muslim berisi kebohongan, gunjingan, gosip, apalagi fitnah. Daripada dusta lebih baik diam, sebagaimana sabda Nabi SAW, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam jujur yang kedua adalah jujur dalam niat dan kehendak, atau sidku aniyah wa azm. Bukti bahwa niat itu benar adalah niat berbanding lurus dengan perbuatan. Nabi SAW bersabda, artinya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila hambaku berniat akan melakukan atau kebaikan, maka aku mencatat untuknya satu kebaikan walau ia belum melakukannya. Jika ia melakukannya, maka aku mencatat untuknya 10 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jujur dalam berjanji atau asidq al-wa'd. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 75-76, yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Quran Surat At-Taubah ayat 75-76. Yang keempat ialah jujur dalam perbuatan atau asidq al-amal. Jujur dalam perbuatan artinya keseimbangan antara lahir dan batin, memperlihatkan sesuatu apa adanya, sehingga keduanya tidak ada perbedaan amal. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35, yang artinya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Perkataan tersebut harus sesuai dengan perbuatannya, sesuai firman Allah dalam Quran Surat As-Saff ayat 2-3, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah.
jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Paham? Kalau belum paham, rewind lagi video ini. Lanjut ke materi selanjutnya tentang cara membudayakan atau membiasakan diri dari sikap jujur, antara lain pembiasaan diri sejak dini, memperdalam dan mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga, membuat lingkungan kejujuran. Yang keempat, menghayati dan memahami betapa besarnya manfaat kejujuran dan akibat tidak jujur. Nah, gimana kalau kita terpaksa berbohong? Apakah kita diperbolehkan untuk berbohong? Nah, ada loh berbohong yang diperbolehkan, tapi sesuai isi hadis riwayat Muslim nomor 4717, antara lain yang pertama, berbohong dalam peperangan. Yang kedua, berbohong untuk mendamaikan manusia yang berselisih. Yang ketiga, berbohong di antara suami dan istri dalam menjalin keharmonisan. Ya, tidak terasa ya, sudah mencapai pada akhir materi. Materi yang terakhir adalah sikap yang mencerminkan perilaku jujur sebagai pelajar. Sebagai pelajar, apa saja sih yang mencerminkan perilaku jujur? Antara lain, yang pertama, tidak mencontek atau memberi contekan saat ujian. Yang kedua, menyampaikan materi tanpa sedikit pun menambah atau mengurangi. Yang ketiga, menyampaikan barang titipan kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Yang keempat, membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tanpa sedikit pun rekayasa. Yang kelima, berani berkata apa adanya meskipun konsekuensinya dibenci teman dan keluarga. Yang keenam, tidak malu bersikap sederhana dan apa adanya dengan kondisi ekonomi keluarga. Yang ketujuh, bersikap fair play dalam mengikuti sebuah lomba atau kompetisi. Yang kedelapan, selalu mengingat teman untuk berkata dan berperilaku jujur. Yang kesembilan, mengakui semua kesalahan dan meminta maaf apabila berbuat salah. Yang kesepuluh, menerima saran dan masukan demi kebaikan hidup di masa depan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya bahas tadi bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Semoga sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ahsan dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.